Amin, saudara. Pada saat ini saya sharing firman Tuhan adalah satu hal yang sudah sekian lama saya renungkan tentang firman Tuhan, dan saya mendapatkan satu perkataan, saudara, yang membuat kehidupan saya itu berubah, saudara, yang membuat saya lebih mengerti lebih dalam di dalam kehendak Tuhan. Dan satu perkataan itu, saudara-saudara, satu perkataan yang saya dapat itu adalah perkataan responsibility, saudara-saudara. Saya renungkan hal ini dan saya mendapatkannya, dan pada saat waktu itu juga sharing dengan Ibu Mary yang waktu rame-rame juga, saudara-saudara, saya mendapatkan berbagai hal dan itu sangat menguatkan saya. Dan pada saat ini saya akan sharingkan apa yang saya dapat dari Tuhan tentang responsibility, saudara-saudara. Dan juga kita juga pada sebelumnya kita juga berdoa, di mana kita juga berdoa untuk kebangunan rohani di kehidupan kita satu persatu, dan kita juga berdoa supaya kebangunan rohani juga terjadi di gereja ini, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, Tuhan menyatakan pewahyuannya kepada setiap kita supaya kita melaksanakannya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam satu ayat yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yang sudah ketemu, katakan yes. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, kita bisa melihat pada saat itu Tuhan Yesus belum makan, saudara-saudara. Murid-muridnya selalu memiliki pandangan bahwa makanan itu hanya perkara jasmani pada saat itu. Jadi mereka selalu fokus akan perkara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka yang ada di sana, Dia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus itu memiliki suatu tanggung jawab yang harus Dia selesaikan. Pada saat saya membaca ini, saya merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Dia melayani, saudara-saudara. Dia melayani, Dia menyembuhkan, Dia melakukan berbagai perkara yang besar. Dia mengunjungi mereka yang sakit, saudara-saudara. Dia melakukan berbagai hal. Tetapi Dia memiliki suatu tanggung jawab yang harus Dia selesaikan. Dan tanggung jawab itu adalah melakukan kehendak Dia mengutus Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat, apakah Tuhan Yesus itu melakukan pekerjaannya dengan bersungut-sungut? Tidak. Apakah Tuhan Yesus melakukannya dengan mau tidak mau? Tidak, saudara-saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus melakukannya, saya percaya Dia melakukannya dengan sukacita. Walaupun, saudara-saudara, Dia dihujat. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penghujat. Karena apa? Dia menyamakan dirinya dengan Bapa di surga. Dia menyamakan dirinya dengan Allah, saudara-saudara. Bahkan Dia dikucilkan dari kelompok agamawi pada saat itu, saudara-saudara. Bahkan Dia dijauhi, saudara-saudara. Tetapi Dia tetap melakukannya. Karena apa? Ada tanggung jawab di dalam kehidupannya. Dan tugas Dia adalah menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara. Dan kita bisa melihat apakah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita baca kembali di dalam Yohanes 19 ayat 30. Yang sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ternyata saudara-saudara, tanggung jawab yang ada dalam kehidupan Tuhan Yesus itu dilakukannya bahkan di dalam kesulitan. Dia melakukannya dengan sukacita, di dalam pengharapan kepada Bapa di surga. Dan akhirnya saudara-saudara, di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, itu mewakili kita semua, saudara-saudara. Mewakili kita semua. Untuk seorang artis, saudara-saudara, untuk seorang artis, bila dia menggambar dan kemudian dia mengatakan sudah selesai, dia membuat tanda tangan di sana, saudara-saudara. Artis itu akan melihat keseluruhan dari lukisannya. Pada saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya saudara-saudara, sebagai artis, saudara-saudara, artinya full revelation, pernyataan yang full di dalam kehidupan orang percaya, pernyataan yang dari Tuhan, itu dinyatakan secara sempurna, saudara-saudara. Jadi artinya apa, saudara? Di dalam gambaran yang jelas, di dalam gambaran lukisan yang sudah jadi, saudara-saudara, tidak ada yang disebut dengan confusion. Tidak ada yang disebut dengan kebingungan, saudara-saudara. Karena semua gambaran itu sudah nyata. Pada saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, dia telah menggambar suatu gambaran kepenuhan Allah Bapa di surga, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat pernyataan di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu adalah pernyataan yang full, pernyataan yang sudah lengkap, saudara-saudara, dan tidak ada kebingungan lagi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus mengatakan juga sudah selesai, saudara-saudara. Sudah selesai bagi seorang businessman. Bila dikatakan sudah selesai, artinya apa, saudara-saudara? Sudah dibayar lunas. Amin, saudara. Pada saat seorang businessman mengatakan sudah selesai, artinya sudah dibayar lunas. Artinya seluruh hutang telah dibayar lunas. Amin, saudara. Pada saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya apa? Kehidupan kita dibayar lunas. Artinya apa? Kehidupan kita dibayar lunas. Artinya kita memiliki suatu tanggung jawab. Amin, saudara. Pada saat kita dibayar lunas, kita memiliki suatu tanggung jawab. Dalam kehidupan saya, saudara-saudara, pada saat saya memberikan persepuluhan, saudara-saudara, saya bukan memberi karena saya ada di dalam kelimpahan, saudara-saudara. Saya memberikan, saudara-saudara, karena apa? Karena firman Tuhan berkata memberi. Pada saat saya memberi, saudara-saudara, Tuhan mencukupkan. Menurut perhitungan kurang. Tetapi pada saat saya memberi, saudara-saudara, segalanya tidak ada kekurangan. Dan saya mendapatkan hal ini, bahwa benar, Tuhan telah membayar hutangku full. Dan makanya saya tidak memiliki hutang. Amin, saudara. Pada saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya kita sudah ditebus. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Artinya apa, saudara-saudara? Pada saat saya bekerja di kantor, bos saya berkata demikian, Vincent, kamu kerjakan pekerjaan ini, kamu selesaikan tugas-tugas dari request firewall yang ada. Pada saat saya melakukannya sesuai dengan tanggung jawab saya, itu ada tanggung jawab saya. Apakah setelah saya menyelesaikannya, saya bisa berkata, saya hebat ya, saya bisa menyelesaikannya. Apakah saya bisa berkata demikian? Tidak. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Bos itu, perusahaan itu, telah meng-hire saya, telah membayar saya untuk melakukannya. Dan Tuhan Yesus telah menebus kita, membayar kehidupan kita tunai, lunas semua, saudara-saudara. Artinya apa? Kita memiliki suatu tanggung jawab. Amin, saudara. Tanggung jawab. Nanti akan saya bahas apa itu arti tanggung jawab, saudara-saudara. Kemudian, saudara-saudara, juga dikatakan pada saat seorang imam, pada saat dia melihat kambing domba yang dipersembahkan itu tidak ada cacat, dia juga berkata, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, artinya sempurna. Pada saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya apa? Pengorbanan dia itu sempurna. Amin, saudara. Pengorbanan dia itu sempurna. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga berkata di dalam
2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin, saudara. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saudara-saudara, dikatakan mencapai garis akhir, ini juga pengertiannya adalah finish. Pengertiannya adalah dia melakukan tanggung jawab dia di dalam Tuhan. Dia melakukannya dengan sukacita, saudara-saudara. Mari saya bacakan lagi satu ayat untuk di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang membaca ini, saya juga sebelumnya membaca ini, kemudian berkata, perbuatan kita nggak ada ininya, nggak ada gunanya. Amin, saudara. Perbuatan kita itu tidak akan menambah saudara-saudara. Wah, karena kita diselamatkan, keselamatan itu sudah terjadi dan full, saudara-saudara. Kemudian dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, saudara-saudara. Kasih karunia, artinya kita perlu berbuat sesuatu nggak? Tidak. Ya, saudara-saudara, di dalam kasih karunia kita perlu berbuat sesuatu nggak? Tidak. Kita menerima. Tetapi kenapa kita harus berbuat baik, saudara-saudara? Kadang-kadang saya bertanya, kenapa kita harus berbuat baik? Kadang-kadang, saudara-saudara. Tetapi saya menemukan satu jawaban, saudara-saudara, yang pada saat itu sharing dari Ibu Mary Tesman, dan juga waktu itu ada pertanyaan dari Pak James tentang saudara-saudara, tentang Petrus yang Tuhan Yesus bertanya kepadanya, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Perkataan pertama mengasihi aku itu adalah agape. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Saudara-saudara, Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku filio kepadamu. Tuhan Yesus menjawab agape, Petrus selalu menjawab filio. Kemudian yang ketiga kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau filio aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi kita bisa melihat, saudara-saudara, kasih yang dari Petrus hanya terbatas, saudara-saudara. Kasih yang dari Petrus itu hanya terbatas di dalam filio. Dia tidak bisa mengasihi secara agape, saudara-saudara. Makanya Bu Mary berkata, Petrus itu hanya mampu sampai filio. Manusia itu hanya mampu secara filio. Tapi apakah ada manusia yang bisa mengasihi secara agape? Ada nggak, saudara-saudara? Menurut saudara-saudara ada? Hanya Tuhan Yesus? Kita nggak bisa mengasihi secara agape? Bisa nggak, saudara-saudara? Kata Tuhan Yesus bisa. Kata Tuhan Yesus bisa. Terus gimana caranya, saudara? Kata Tuhan Yesus bisa. Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu bisa melakukannya. Amin, saudara. Saya bacakan satu ayat di dalam 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada saat kita melayani Tuhan, kita melayani dengan sukacita, saudara-saudara. Pada saat kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita melakukannya dengan sukacita, saudara-saudara. Pada saat itu Bu Mary berkata, perbedaannya, ada suatu perbedaan antara Petrus dan Yohanes, saudara-saudara. Petrus selalu menggunakan kekuatannya. Makanya pada saat Petrus berkata, aku mengasihi engkau, kemampuannya itu hanya kepada apa? Filio. Karena ikut kekuatan dia, saudara-saudara. Pada saat Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau, dia hanya bisa membatasi diri sampai filio.
Karena dia tahu dengan pasti dia tidak akan bisa mengasihi secara agape. Dia selalu mengatakan filio, saudara-saudara. Petrus selalu mengatakan filio karena dia tahu keterbatasannya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, saudara-saudara. Pada saat Tuhan Yesus menanggapi, saudara-saudara, di sini dikatakan Petrus dengan kekuatannya tidak bisa mencapai kasih yang dari Allah. Dia dengan kekuatannya, bahkan dia berkata demikian, saudara-saudara, semua orang lari, saya akan masuk ke penjara bersama-sama dengan engkau, bahkan sampai mati, saudara-saudara. Dikatakan Simon Petrus ini, saudara-saudara. Saya akan bacakan satu ayat. Mari kita baca bersama-sama lebih baik, saudara-saudara. Kita baca di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 31 dan 32. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kemudian Petrus berkata, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau telah mengenal aku. Saudara-saudara, Petrus menyatakan dengan suatu perkataan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Sampai mati pun dia rela, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, dengan kekuatan dia, dengan filio yang dia punya, dia tidak mampu, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, iblis telah berusaha menampi engkau. Kenapa iblis memiliki hak, saudara-saudara, untuk mau menampi Petrus? Karena apa, saudara-saudara? Karena sesuai dengan perkataannya. Amin, saudara. Sesuai dengan perkataan yang keluar dari kehidupan Petrus, iblis memiliki hak untuk mencobai si Petrus, saudara-saudara. Kenapa? Dari perkataan dia, dari semangat dia. Tetapi, saudara-saudara, ingat, dia melakukannya dengan kekuatan dia sendiri. Dia mau mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau pasti akan menyangkal aku sebelum ayam itu berkokok. Dan ayam itu tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal. Tuhan Yesus berkata demikian. Artinya apa? Hal itu pasti akan terjadi. Karena apa? Petrus menggunakan kekuatannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, pada saat engkau bertobat nanti, pada saat engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, kita bisa melihat, saudara-saudara, Petrus bertobat. Dan dia mulai mengenal kasih Tuhan itu bukan berdasarkan kekuatan dia, bukan berdasarkan filio yang dia punya, bukan berdasarkan semangat filio mengasihi Tuhan yang dia punya, saudara-saudara. Dia mulai menyadarinya. Kita bisa melihat apa perbedaan Petrus dan Yohanes. Petrus itu leadership-nya paling hebat, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, Yohanes itu adalah murid Tuhan. Disebutkan, kalau saya baca di Alkitab, dikatakan Yohanes itu adalah murid Tuhan yang paling muda. Dia adalah murid Tuhan yang paling muda. Dan dia itu tidak saudara-saudara, tidak seperti Petrus banyak berbicara. Dia lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca, saudara-saudara, Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Saudara-saudara, di sini dikatakan, ini artinya apa, saudara-saudara? Semua orang itu tahu, semua murid Tuhan Yesus tahu bahwa Yohanes itu adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saya mencari kata aslinya, saudara-saudara,
dikatakan ini adalah murid yang diagape oleh Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Bila Petrus dengan kekuatan dia berusaha mengasihi Tuhan dengan filial, saudara-saudara, Yohanes ini dia meresponi kasih Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dia meresponi kasih agape dari Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan pada saat dia meresponi, saudara-saudara, dia bisa mengeluarkan kasih agape nggak? Bisa. Artinya apa, saudara-saudara? Bukan dengan kekuatan kita, bukan seperti Petrus yang sebelumnya, saudara-saudara, tetapi seperti kenapa? Karena dia bersandar kepada kasih agape Tuhan Yesus. Dia hanya meresponi kasih Tuhan yang begitu besar, saudara-saudara. Dan saudara tahu kata respons. Respons, makanya keluar kata responsibility. Amin, saudara. Respons itu memiliki suatu tanggapan dari kita terhadap kasih dari Bapa kita di surga. Kasih dari Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu, saudara-saudara, seperti Petrus, saya mengasihi gimana dengan perkataan. Tidak. Tetapi kita meresponi agape yang dari Tuhan. Dan kita bisa mengalirkan kuasa agape yang dari Tuhan itu untuk sesama kita. Amin, saudara. Dan di dalam respon itu terdapat kata responsibility. Artinya apa, saudara-saudara? Pada saat kita berbuat baik, pada saat kita melakukan hal yang baik, saudara-saudara, yang baik yang kita lakukan itu tidak akan mengubah keselamatan kita. Tetapi apa yang kita lakukan yang baik itu adalah tanggung jawab kita. Amin, saudara. Itu adalah responsibility kita. Kenapa? Karena kita meresponi kasih agape Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pada saat saya merenungkan hal ini, saya mendapatkan, ya, kenapa saya harus berbuat baik kalau itu kasih karunia? Ya, kita berbuat baik bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita berbuat baik karena respon kita terhadap kasih Bapa di surga. Respon kita terhadap kasih agape. Amin, saudara. Baiklah, pada saat saat kita melayani Tuhan bersama-sama, kita ingat, kita melayani karena apa? Kita meresponi kasih Bapa kita di surga. Makanya kita memiliki responsibility. Amin, saudara. Responsibility atau tanggung jawab itu, saudara, itu adalah bukti bahwa kita meresponi kasih Bapa di surga. Saudara-saudara, pada saat saya membaca koran, saudara-saudara, ada satu negara, saudara-saudara, pejabatnya, saudara-saudara, menggunakan uang, saudara-saudara, dikatakan di koran itu dia menggunakan uang. Jadi ceritanya gini, pejabat itu mengatakan dengan, saya mau bisnis trip ke London misalnya. Dia bisnis trip ke London. Kemudian pejabat itu, saudara-saudara, membooking tiket SQ kelas yang tinggi, saudara-saudara, first class. Oke, tiketnya keluar, saudara-saudara. Terus dia ke London. Ceritanya, saudara-saudara. Tetapi ternyata hanya tiketnya yang ada, orangnya nggak pergi, saudara-saudara. Orangnya di rumah. Uangnya diklaim masuk kantong. Kejadiannya benar-benar ada di koran, saudara-saudara. Dan diklaim, saudara-saudara, masuk kantong. Dan ternyata, saudara-saudara, di sana banyak pejabat-pejabat yang lain yang seharusnya melihat
saudara-saudara, mengverifikasi bukti itu, tidak diverifikasi. Karena apa? Temenan, gak apa-apa. Akhirnya apa? Kehidupan mereka tidak bertanggung jawab. Saya tahu saudara-saudara, dalam kehidupan kita, untuk meresponi kasih Tuhan itu tidak mudah. Amin, saudara. Untuk meresponi kasih Tuhan itu tidak mudah. Karena dalam kita meresponi, di sana ada responsibility. Saudara-saudara, saya juga ingat saudara-saudara, tentang kejadian Maria dan Marta. Yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 38-42, saya tidak akan bacakan saudara-saudara. Tetapi di sini dikatakan saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus datang, yang me-welcome Tuhan Yesus siapa? Marta yang me-welcome. Kemudian saudara-saudara, pada saat itu Marta sibuk saudara-saudara. Dia membereskan berbagai hal, membuat makanan yang enak saudara-saudara. Mungkin bila yang enak adalah somai saudara-saudara, dia membuat somai Ibu Nani saudara-saudara. Dia membuat sesuatu, somai yang enak saudara-saudara. Dia akan membuat dengan kekuatan dia. Dia melakukan hal itu saudara-saudara. Saudara-saudara, ada satu pelayanan yang ada suatu pelayanan di Singapura yang disebut pelayanan Maria Marta. Artinya apa? Kamu melayani secara Maria, kamu juga perlu melayani secara Marta. Apakah benar demikian saudara-saudara? Pada saat saya renungkan, tidak perlu sesungguhnya. Amin saudara. Bila kita bisa melakukan yang terbaik seperti yang Maria lakukan, mengapa kita harus merepot-repotkan diri untuk hal yang tidak merupakan tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepada kita? Amin saudara. Dikatakan saudara-saudara, Maria itu melayani begitu luar biasa. Dia mengambil makanan, minuman dan sebagainya saudara-saudara. Dikatakan saudara-saudara, Maria itu distracted bahasa Inggrisnya. Jadi dia melihat Marta itu distracted ketika melihat Maria duduk diam di kaki Yesus. Dia menjadi saudara-saudara? Marah kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Sampai bisa berkata demikian saudara-saudara. Apakah Tuhan peduli? Tuhan peduli. Dan kemudian Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau melakukan begitu banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang hal itu tidak akan dapat diambil daripadanya. Amin saudara. Kita bisa melihat saudara-saudara, pada saat kita melayani, apakah kita melayani seperti Marta dengan kekuatan kita sendiri? Apakah kita melayani karena tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Amin saudara. Pada saat kita datang, kita mendoakan seseorang, apakah sesungguhnya kita datang seolah-olah, wah, saya hebat karena saya bisa datang, gimana? Jangan saudara-saudara. Amin. Kita melayani karena apa? Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Maria, dia duduk di kaki Yesus, meresponi, mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan sesudah itu, dia baru meresponi perkataan itu dengan perbuatan. Amin, saudara. Dia meresponinya dengan perbuatan, saudara. Dalam kehidupan kita, pada saat kita melihat seseorang yang memerlukan, membutuhkan, ya, kita melakukannya mengasihi karena apa, saudara? Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita memberi, karena kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Jangan, saudara. Tetapi pada saat kita memberi, ingat, yang kita beri itu tidak ada arti di hadapan Tuhan. Tetapi yang kita beri itu adalah tanggung jawab kita meresponi kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saya mendapatkan saudara, tanggung jawab itu adalah suatu perkataan. Dan tanggung jawab itu juga adalah suatu karakter yang terpenting dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena di dalam tanggung jawab, di dalam responsibility itu kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang dari Tuhan. Amin, saudara. Kita meresponi agape dari Tuhan, baru kita bisa melayani
baru kita bisa melayani sesama kita seperti Tuhan Yesus melayani. Amin, saudara. Mari saudara-saudara, kita baca bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 9 dan 10. Sambungan dari Efesus 2 ayat 8 tadi tentang kasih karunia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dengan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup meresponi kasih Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Bukan karena kehebatan kita, saudara-saudara. Siapa yang pernah mendengar perkataan demikian, saudara-saudara? Dikatakan di sini, ada seorang yang mengatakan, with great power comes great responsibility. Itu perkataan siapa, saudara? Spider-Man. Wah, semua orang bilang Spider-Man, saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara, perkataan ini datang bukan dari Spider-Man, karena Spider-Man itu hanya cerita, saudara-saudara. Perkataan ini datang dari penulis Spider-Man, saudara-saudara. Namanya Stanley, namanya. Dia menceritakan tentang pahlawan-pahlawan dan salah satunya adalah Spider-Man. Dan ternyata perkataan with great power comes great responsibility itu asalnya bukan dari Stanley, saudara-saudara. Asalnya dari seorang yang bernama Voltaire. Tapi perkataan ini terjemah dalam bahasa Prancis. Jadi pertamanya dalam bahasa Prancis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat pada saat kita mungkin saudara-saudara langsung tahu, saudara berkata with great power comes great responsibility. Langsung bayangan Spider-Man itu, oh iya, responsibility, benar-benar kan gitu, saudara. Ya, biarlah apa yang kita lihat itu menjadi tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol, saudara-saudara, dengan sepupu ya, Andi, adik ya, dengan adik. Ya, saya berbicara dengan adik, saudara-saudara. Saudara-saudara, ya kita ngomong-ngomong lah, kan sekarang lagi ngetren itu film Avenger kan, saudara-saudara. Avenger kan, saudara-saudara. Dan wah, Avenger itu luar biasa filmnya, katanya lucu, saya belum nonton, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara dikatakan kok Spider-Man gak ada di dalam. Nah, kenapa, saudara-saudara? Kok Spider-Man gak di dalam? Nah, terus dibilang banyak orang yang gak mau jadi Spider-Man. Karena apa? With great power comes great responsibility. Kalau jadi Batman, oke, karena Batman punya perusahaan yang besar, jadi oke. Kalau jadi Superman, oke, ganteng, saudara-saudara, dan punya pekerjaan yang tetap. Spider-Man itu nggak ada pekerjaan yang tetap, saudara-saudara. Jadi tinggalnya hanya di kos-kosan, saudara-saudara. Satu kamar dong, nggak ada. Wah, jangan. Makanya saudara-saudara pada saat saya bahas, iya benar juga Spider-Man. Dia tinggal di kos-kosan, tanggung jawabnya kecil, kos-kosan kecil kan. Kalau Batman tanggung jawabnya besar karena hal begitu banyak harus dia lakukan, saudara-saudara. Tetapi pada saat saya mengerti hal ini, saya percaya, saudara-saudara, memang benar. Di dalam kuasa yang besar, di sana ada tanggung jawab yang besar juga. Amin, saudara. Pada saat saya bisa melayani, itu juga karena saya memiliki tanggung jawab. Dan lewat hal ini, lewat firman Tuhan ini, saya juga belajar, saudara-saudara. Kita mulai meresponi kasih Tuhan. Kita jangan dengan kekuatan kita sendiri, kita berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, tidak akan pernah bisa. Tetapi, pada saat kita meresponi agape yang dari Tuhan, Tuhan Yesus berkata, engkau bisa seperti aku. Karena apa? Engkau meresponi kasih-Ku. Engkau meresponi sesuatu yang tidak mungkin. Dan pada saat kita meresponi, hal itu membuat kita mungkin. Amin, saudara. Biarlah mulai dari saat ini kita ingat, pada saat kita melayani, pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, melayani mungkin dengan luar biasa, saudara, ingat, itu adalah tanggung jawab kita. Makanya karena itu adalah tanggung jawab kita nggak bisa memegahkan diri. Amin, saudara.
Itu sudah tanggung jawab. Makanya kita tidak bisa memegahkan diri. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Saya akan bacakan satu ayat saudara-saudara untuk kita semua yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48 saya bacakan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin, saudara. Tuhan Yesus juga menyatakan, kita bisa melihat, saudara-saudara, dalam kehidupan 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar, saudara-saudara. Segala perumpamaan yang Tuhan Yesus nyatakan itu, saudara-saudara, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, saudara-saudara. Pada saat saya merenungkan, saya mendapatkan satu kata. Di dalam hamba itu melayani, di dalam gadis bodoh dan pintar itu menunggu, saudara-saudara, satu kata, yaitu apa, saudara-saudara? Responsibility. Responsibility. Jadi gadis yang pintar itu, dia tahu tanggung jawab dia, respon dia terhadap kasih Bapa di surga itu seperti apa, dan dia melakukannya. Amin, saudara. Dikatakan juga hamba-hamba yang Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus, ternyata perumpamaan Tuhan Yesus banyak dapat dirangkum dalam satu perkataan yang disebut responsibility. Amin, saudara. Dan ada yang terakhir kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Ini saudara-saudara, karena hari ini minggu depan adalah minggu pencurahan Roh Kudus. Minggu depan adalah minggu pencurahan Roh Kudus. Dan kita juga mempersiapkan hidup kita untuk lebih lagi dipimpin di dalam Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Maka penolong mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara-saudara, pada saat saya dibaptis dalam Roh Kudus, pada saat saya bisa berkata-kata di dalam Roh Kudus, saudara-saudara, saya hanya apa, saudara-saudara? Tanggung jawab saya, yaitu apa? Meresponi Roh Kudus dalam kehidupan saya. Pada saat saya meresponi, saudara-saudara, tiba-tiba dari mulut saya keluar bahasa yang baru. Artinya apa? Tugas kita adalah meresponi. Tugas kita dalam kehidupan kita pada saat kita melayani Tuhan, meresponi kasih Tuhan. Pada saat kita dibaptis Roh Kudus, kita meresponi karya Roh Kudus. Kita meresponi pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu saya bisa berbicara dalam bahasa yang baru. Kemudian saya mulai meninggalkan hal-hal lagu-lagu duniawi, lebih fokus kepada hal yang rohani. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya meresponi. Amin, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita semua di tempat ini, pada saat ini kita memiliki suatu responsibility. Karena kita diberikan kuasa. Tuhan Yesus berkata tentang talenta. Itu juga adalah bagian dari responsibility. Bagian dari tanggapan respon kita terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Bagi kita yang memiliki tanggung jawab, bagi kita yang memiliki karunia untuk bisa melayani dengan pujian, dengan musik dan sebagainya, mari kita melayani Tuhan dengan responsibility, dengan bertanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga kita akan berdoa untuk kita semua di tempat ini.